Selamat datang di Megamind. Filmnya mulai pas si Megamind lagi jatuh dari langit, terus dia ceritain hidupnya mulai pas dia masih baby kabur dari planet dia, soalnya planetnya lagi dihisap lubang hitam. Masih Metroman juga kabur dari planetnya, gara-gara planet mereka sebelahan ya. Mereka jadinya di luar angkasa barengan, dan akhirnya sampai bumi. Tadinya si Megamind yang mau ke rumah orang kaya brengsek, tapi malah dipantulin sama si Metroman, jadinya dia yang ke rumah orang kaya. Sedangkan si Megamind mantul-mantul sampai masuk ke penjara, jadinya dia dibesarin sama narapidana ya. Ini anehnya kenapa polisinya gak bebasin si Megamind ya? Dia kan masih baby. Kenapa baby dimasukin ke penjara? Sama coba bayangin kalau misalnya Goku pas baby jatuhnya ke penjara, bukan si kakek Gohan. Rest in peace ya Toriyama Sensei. Anyway, jadinya dia diajarin sama narapidana buat jadi penjahat bareng teman baiknya, namanya si Minion. Si Minion ini dikasih sama ortunya Megamind buat urusin dia. Tapi gua rasa bukan urusin deh, tapi buat temenin dia lah ya. Habis itu dia dikirim ke sekolah luar biasa yang letaknya entah kenapa pas banget di sebelah sama penjaranya. Terus di sana dia ketemu si Metroman yang demen pamer kekuatannya buat dapetin teman. Si Megamind juga pengen punya teman dengan cara bikin ala canggih tapi selalu gagal. Jadi Metroman sama semua muridnya ngebully dia. Bahkan guru dia juga. Nih guru nggak bener anjir. Dia ngeliat si Megamind dibully sama semua murid, malah dia ikut-ikutan. Tapi ya jujur aja sih, guru rata-rata kayak gitu semua gak sih? Bully ngebully orang, I sleep. Orang yang dibully lawan balik, anjing lu deo. Jadi si Megamind capek dan dia mutusin kalau dia lebih baik jadi orang jahat terus school shooting. Jadi dia isengin sekolahnya jadi biru, terus si Metroman bawa kabur sekolahnya, dan dari sini mulai persaingan si Megamind sama si Metroman. Tapi si Megamind gak pernah menang, sama selalu masuk penjara terus. Habis itu ceritanya dia mulai pas kotanya lagi mau buka museum tentang si Metroman, tapi si Megamind lagi di penjara. Terus ada paket jam tangan buat si Megamind, tapi penjaganya kira itu bakal untungin si Megamind. Jadi dia aja yang simpen, padahal itu semua aslinya rencana si Megamind buat bebas. Dan ternyata jam tangan itu bisa ngubah orang jadi siapa aja. Jadinya penjaganya diubah jadi si Megamind, dan penjaga lainnya langsung tangkap dia. Dan Megamind yang asli jadinya kurung mereka semua dan bebas. Terus si Minion nyulik nih cewek namanya Roxanne, pakai invisible boat mobil, sama jemput si Megamind yang baru bebas dari penjara ke markasnya, sama dia ganti baju siap-siap buat rencana jahatnya sama nakutin si Roxanne. Tapi si Roxanne udah gak takut lagi soalnya udah keseringan diculik sama si Megamind. Si Metroman sekarang lagi pembukaan pidatonya, terus dia tos semua orang, lempar-lemparin bayi sama jalan di air. Tapi tiba-tiba awan hitam muncul sama robot-robotnya si Megamind muncul buat face call sama si Metroman. Terus mereka saling ngolok-olok. Abis itu si Megamind kasih lihat Roxanne jadi Sandra, tapi si Roxanne malah doxing dia. Jadi si Metroman langsung cari dia ke observatorium. Pas udah sampai, kok nggak ada anjing hilang goblok. Ternyata semuanya sesuai sama rencana jahatnya si Megamind. Observatoriumnya itu kosong sengaja buat dijadiin perangkap buat si Metroman. Si Megamind suruh Minion nembak laser yang pakai kekuatan matahari, tapi mataharinya lagi pemanasan. Jadi si Megamind nyalain Minion. Bruh, itu mesinnya kan lu yang bikin. Kenapa lu salahin si Minion gara-gara mesinnya nggak kompeten? Terus mereka mau cabut soalnya rencananya udah jelas gagal. Tapi pas dilihat di kamera observatoriumnya, si Metroman lagi kesusahan buat kabur. Habis itu dia kasih tahu kalau kelemahannya dia itu tembaga. Terus mataharinya udah panas, jadinya nembak ke observatoriumnya, dan si Metroman mati. Sisa tengkoraknya sama jubahnya aja. Jadi dia menang. Semua orang kaget. Si Megamind aja juga kaget. Dia akhirnya menang. Jadi mereka langsung ke balai kota buat jadi wali kotanya. Terus tempatnya dijaga sama banyak polisi sama tentara. Tapi entah kenapa mereka malah jatuhin semua senjatanya. Mungkin menurut mereka si Megamind punya sesuatu kali. Kayak si Rick Sanchez ini pas ditembak malah yang nembak mati. Si Megamind pidato ke semua rakyatnya ngasih tahu kalau dia bakal apain di kota. Terus dia bilang gini. Evil thing you can possibly think of, and multiply it by 6. Megamind. Jadi dia mulai montas dia ngancurin kotanya sama lakuin apapun yang dia mau sampai akhirnya dia bosen sama krisis eksistensi. Sama dia juga kangen sama Metroman. Terus si Megamind nonton si Roxanne yang lagi siaran langsung di Metroman Museum, dan pas selesai syuting, si Roxanne diajakin sama kameramennya namanya Hal buat ke pesta bareng, tapi si Roxanne gak suka keramaian. Jadinya dia bilang kalau pestanya berdua doang. Habis itu si Hal bilang gini. I did hire a wedding photographer. That's just in case we were like something crazy happened and we wanted a picture of it, like maybe we should have this for like ever, like a memory, you know? Anjir, nih orang predator bangsat. Ladies, kalau diajakin sama cowok kayak gini jangan pernah mau ya. Serem anjir. Kecuali cowoknya ganteng. Canda-canda. Pokoknya jangan mau lah kalau gak deket. Mau itu cowok ganteng atau enggak. Anyway, jadi si Roxanne sama si Megamind ke museumnya. Entah kenapa mereka gak ketemuan di tengah jalan. Dan akhirnya ketemu gara-gara si Roxanne denger suaranya si Megamind yang lagi mau ledakin patungnya Metroman. Habis itu si Megamind panik. Terus dia mau kabur. Tapi ketemu Bernard. Jadinya dia culik Bernard sama nyamar jadi dia. Biar gak ketahuan sama si Roxanne. Terus si Megamind yang lagi nyamar jadi Bernard curhat ke si Roxanne. Bilang kalau dia kangen banget sama si Metroman. Jadi si Roxanne berusaha buat hibur dia. Terus dia bilang kalau pahlawan itu bukan lahir tapi dibuat. Jadi si Megamind langsung punya rencana bikin Metroman lagi pakai DNA-nya si Metroman. Besokan harinya dia kasih tahu rencana dia ke si Minion. Dia bakal bikin pahlawan kayak Metroman pakai DNA-nya lewat ketomenya si Metroman yang ada di jubahnya. Terus dia bakal latih tuh orang sampai dia bisa siap lawan Megamind. Jadi semuanya bisa balik seperti semua. Si Minion bilang ini rencana tolol, tapi si Megamind bodo amat. Jadinya dia bikin alatnya dan sekarang tinggal cari orang yang cocok buat dijadiin pahlawan. Habis itu si Roxanne telepon si Bernard, tapi HP-nya Bernard ada di si Megamind. Soalnya kemarin dia nyamar jadi Bernard. Si Roxanne nemu markasnya si Megamind
Minion sama ketemu pintu masuknya, soalnya si Minion tolol. Terus dia berubah jadi si Bernard buat samperin si Roxanne sama keluarin si Roxanne, tapi dia nggak mau. Soalnya dia mau terus investigasiin tempatnya. Dan akhirnya si Roxanne nemu tembakan yang bisa ubah orang jadi pahlawan. Tapi si Megamind gonta-ganti karakter terus sampai akhirnya dia berebutan senjatanya sama si Roxanne dan gak sengaja ketembak kena si Hal yang lagi di luar. Akhirnya si Megamind berhasil keluarin si Roxanne sama ketemu si Hal, dan si Hal ini jealous sama si Bernard kayak, gue tuh pasangan dia bukan lu, jangan ada deket sama Roxanne lagi. Tapi si Megamind ngeliat kebenciannya si Hal sebagai keberanian gitu ya. Jadi dia asumsi si Hal cocok dijadiin pahlawan. Habis itu si Roxanne peluk si Megamind terus cabut, dan si Megamind ini ikutin si Hal pulang pakai invisible board mobilnya buat diamatin. Pas sudah sampai di depan apartemennya, si Minion pengen cabut kekuatan si Hal, tapi si Megamind kayak Black nggak mau, soalnya dia percaya kalau si Hal bisa dijadiin pahlawan yang layak. Habis itu mereka masuk ke kamar si Hal, gebuk si Hal sampai pingsan. Mukanya udah begini anjir. Terus mereka nyamar ngaku-ngaku jadi orang tua luar angkasanya si Hal. Kayak, gue orang tua angkasa lu, dan gue mau kasih lu kekuatan super, dan gue bakal ajarin lu cara jadi pahlawan supaya lu bisa lawan Megamind. Dan mereka mulai latihannya lewat nih montage. Terus si Megamind nyamar terus jadi si Bernard buat dating sama si Roxanne, dan lama-kelamaan mereka saling suka. Terus si Hal akhirnya udah siap jadi pahlawan. Jadi dia dikasih baju super namanya Titan, dan dia seperti biasa jadi orang aneh yang ngintipin si Roxanne terus. Pas malamnya si Megamind mau keluar ada urusan, tapi si Minion sadar kalau selama ini dia hilang-hilangan ternyata dating sama si Roxanne. Dan dia bilang, lu mau pergi pacaran ya sama si Roxanne? Astaga Minion, ya enggak lah. Si Minion gak setuju si Megamind pacaran, soalnya selama ini dia bohongin si Roxanne pakai penampilan si Bernard. Sama si Megamind kan harusnya jadi penjahat, dan penjahat gak pacaran sama cewek baik. Ya kalau zaman sekarang cewek baik demennya sama cowok jahat. Gak semua cewek sih, tapi you know what I mean lah. Anyway, mereka rebutan kunci invisible board mobilnya, sampai akhirnya si Megamind bilang dia gak butuh lagi si Minion, dan si Minion langsung kecewa dan dia cabut tinggalin si Megamind sendirian. Sebelum dating, si Roxanne jadinya lagi investigasiin yang ada di markas si Megamind, tapi tiba-tiba disamperin sama si Hal, soalnya dia mikir kalau dia udah jadi pahlawan, dia bisa menangin hatinya si Roxanne. Abis itu dia paksa si Roxanne pergi bareng, sama celakain dia berkali-kali biar dia bisa selamatin, dan akhirnya dia kasih tahu ke si Roxanne kalau dia itu si Hal, dan dia asumsi si Roxanne akhirnya bakal demen sama dia. Tapi ternyata kagak, soalnya si Roxanne dari awal nggak pernah tertarik sama si Hal, dan dia juga mikir kalau ini pasti kerjaan si Megamind. Terus si Halnya kayak, kok lu bisa-bisanya nggak demen sih sama gua kan cobain, gua punya kekuatan sekarang, bla 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 bla. Jadi si Hal kabur nangis. Abis itu si Roxanne akhirnya dating bareng si Megamind. Terus nih si Hal, si orang aneh ternyata masih ngintipin si Roxanne. Abis itu mereka cipokan, tapi si Roxanne gak sengaja pegang jam tangannya si Megamind. Jadi ketahuan kalau si Megamind selama ini nyamar jadi Bernard buat dating sama si Roxanne. Si Roxanne jadinya langsung pergi sama kecewa. Tapi si Megamind datang buat jelasin semuanya. Si Roxanne bilang kenapa si Megamind jahat banget sampai mainin perasaannya buat rencana jahat. Tapi si Roxanne sadar ternyata si Megamind beneran sayang sama dia. Dan si Roxanne bilang, lu seriusan pikir kita bisa barengan? Dari situ hatinya si Megamind bener-bener hancur, dan dia terima realita dia gak bakal bisa jadian sama si Roxanne. Terus dia tinggalin mobilnya juga. Tapi si Roxanne sebenarnya tetap demen sama dia. Cuman dia gak nyangka aja selama ini dibohongin. Abis itu si Megamind snap back to reality. Dia pakai perlengkapan dia sama pakai robotnya buat lawan si Titan. Tapi si Titan gak ada datang. Jadi dia samperin ke apartemennya, dan ternyata dia jadi jahat. Si Hal bilang kalau dia terima kekuatannya gara-gara dia kira dia bisa dapetin si Roxanne, tapi ternyata nggak bisa. Jadi si Hal sekarang mau ajak si Megamind gabung sama dia. Si Megamind langsung kecewa, dan dia bilang ini bukan alasan dia bikin si Hal jadi super. Terus si Hal bilang, lu gila ya? Bokap gue bilang, bukan, nih lihat gua bokap lu geblek. Terus si Hal langsung marah, tapi si Megamind langsung tambah panas-panasin dia, tunjukin kalau si Megamind itu cowok kemarin yang enak-enak bareng si Roxanne. Abis itu mereka mulai berantem, dan si Megamind kalah. Dia bilang silakan bawa dia ke penjara, tapi si Hal ini beda sama si Metroman. Si Hal mau langsung bunuh si Megamind. Jadi si Megamind pakai tombol keluarnya lewat pantat robotnya dan kabur dari si Hal. Terus lihat nih mobil tiba-tiba belok tanpa alasan, jadi meledak. Jadi si Megamind panggil robotnya buat tangkap si Hal pakai tembaga, tapi ternyata tembaga bukan kelemahan dia kayak Metroman, dan untungnya dia berhasil kabur. Abis itu wali kotanya terima kasih sama si Hal soalnya udah bebasin mereka dari Megamind. Tapi si Hal bilang bukan bebasin, lebih ke di bawah manajemen baru. Si Megamind jadinya ke apartemen si Roxanne buat enak-enak. Si Megamind jadinya ke apartemen si Roxanne buat nyari tahu tempat markas Metroman buat cari kelemahannya atau apa gitu. Kenapa nggak bikin lagi aja bahannya lu bikin buat jadiin si Hal jadi super, terus lu tembak alatnya itu ke diri lu sendiri biar lu bisa bagaimana sama si Hal. Easy kan? Mungkin ketombenya si Metroman udah habis kali ya, makanya nggak bisa. Anyway, dan si Roxanne tahu tempat markas si Metroman. Jadinya mereka pergi ke sana. Pas di sana mereka ketemu si Metroman, ternyata masih hidup. Hello, everybody. Nah, ini si Metroman masih hidup. Ambil aja rambut dia atau apanya lah buat dijadiin DNA supaya dia bisa berubah jadi kayak Metroman biar bisa lawan Hal. Gak penting. Si Metroman jelasin jadi sebenarnya dia bisa pakai kecepatan super buat selamatin si Roxanne langsung. Tapi dia malah nyari tahu eksistensi dia karena selama ini dia kerjanya cuma nyelamatin orang sama ngelakuin apapun yang orang mau. Gak pernah mau ikutin apa yang dia sebenarnya mau. Jadi dia punya ide buat palsuin kematian dia supaya dia bisa jadi musisi. Si Roxanne langsung kecewa sama dia dan mereka minta tolong si Metroman buat balik lawan si Hal, tapi dia gak mau. Abis itu si Megamind hilang harapan, jadinya dia lebih baik balik ke penjara aja. Terus si Roxanne jadinya balik ke kota buat mempertimbangkan
pertimbangan sama si Hal yang lagi hancurin kotanya. Gue bingung deh. Sebenarnya nama super si Hal itu siapa sih? Titan atau Titan? Soalnya di sini bilangnya Titan. Tapi ini si Hal tulisnya Titanville. Mungkin si Hal emang tolol kali ya, yang nggak ngerti Titan itu apaan. Gak penting. Tapi si Hal udah dendam sama si Roxanne. Jadi dia ikat si Roxanne di atas gedung yang sama pas si Roxanne bilang dia nggak tertarik sama si Hal. Habis itu si Hal siarin si Roxanne yang lagi diikat di atas gedung supaya si Megamind bisa lihat. Si Roxanne bilang kalau satu-satunya harapan buat selamatin di kota itu si Megamind, dan semua orang sama si Roxanne butuh dia. Jadi si Megamind minta penjaganya keluarin dia, tapi ya of course penjaganya nggak mau. Jadi dia minta maaf ke dia sama semua orang yang dia pernah sakitin, termasuk si Minion. Habis itu dibebasin karena ternyata penjaganya itu si Minion yang lagi nyamar. Terus mereka pergi buat selamatin Roxanne. Habis itu si Hal bilang gini, There is no Easter Bunny, there is no Tooth Fairy, and there is no Queen of England. Megamind muncul pakai gaya buat nunjukin ke si Hal gimana caranya jadi penjahat yang benar. Professionals have standards. Si Megamind jebak si Hal buat selamatin si Roxanne, tapi si Hal bebas, jadi dia lempar gedungnya, dan dia lempar si Roxanne biar nggak kena, tapi yang kena malah si Megamind, ketusuk sama gedungnya. Abis itu si Hal serang si Roxanne, tapi tiba-tiba Metroman datang buat selamatin kotanya. Si Roxanne samperin si Megamind, tapi ternyata itu si Minion yang lagi nyamar, dan Megamind yang asli lagi nyamar jadi Metroman. Dia isengin si Hal, abis itu dia bilangin jangan balik lagi, tinggalin Metro City selamanya, dan dia nurut. Abis itu si Roxanne tahu kalau itu si Megamind, tapi tiba-tiba si Hal balik, soalnya orang yang bilang Metro City itu cuma si Megamind. Terus si Megamind lawan dia, tapi nggak bisa. Si Hal terlalu kuat. Si Roxanne ngeliat ada invisible board mobilnya si Megamind yang terakhir kali ditinggal sama si Megamind, gara-gara diputusin sama si Roxanne. Si Megamind langsung lari ke mobilnya supaya bisa ambil senjatanya yang buat isep kekuatan si Hal. Abis itu si Hal samperin, terus lempar pintu mobilnya ke langit biar si Megamind jatuh. Nah ini balik lagi ke cerita awalnya si Megamind. Si Megamind abis itu ubah dirinya jadi kotak kecil, terus jatuh ke airnya dan berubah jadi normal. Abis itu masukin senjatanya ke hidungnya si Hal buat isep kekuatannya. Bukannya si Hal harusnya punya kekuatan kecepatan kayak si Metroman ya? Kenapa dia nggak pakai kecepatannya buat menghindar aja? Mungkin dia nggak tahu kali kalau dia punya kekuatan itu. Ya jadi dia kan soalnya si Megamind, dan si Megamind baru tahu kalau Metroman punya kecepatan itu pas si Metroman ceritain. Gak penting. Jadi mereka menang, dia selamatin si Minion, terus dapetin si Roxanne. Dia jadi pahlawan sekarang. Sama si Markiplier juga seneng bisa ngeliat saingannya sukses. Dah tamat. Film selanjutnya jadi TV series yang baru keluar. Gue belum nonton sih, tapi gue yakin bagus. Gue rate nih film 0,96 The Police dari 1 Arizona Zervas.